Tidak hanya sebagai alien penjaga galaksi yang tangguh dan perkasa, kadang ada saja daya tarik tersendiri bagi pahlawan Ultra berikut di samping kehebatannya dalam bertarung, yakni personality seksi yang mereka miliki, ditambah lagi dengan body goals yang membuat mata para fans mengagumi mereka. Dalam episode kali ini, kita akan mengulas para Ultra yang memiliki kategori seksi, baik secara pembawaan dan juga bentuk tubuhnya, baik itu Ultraman ataupun Ultra Woman. Tapi, kita tidak sedang membahas eksploitasi film Ultraman dalam versi pornografi. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 Ultraman dan Ultra Woman paling seksi versi Tokufax Indonesia. Ultra Nohaha atau Mother of Ultra, Ultraman Taro. Ultra Woman yang bernama Mary ini seakan menjadi ikon bagi feminisme di acara anak-anak untuk sekelas Ultraman tersebut. Meskipun agak kontroversial pada awalnya, sebab Ultra Woman ini justru diperankan oleh shoot actor laki-laki. Walaupun pada saat itu, memang dirahasiakan oleh pihak Suburaya demi menjaga perasaan penonton. Makanya di kemunculan lain setelahnya, Ultra Woman Mary secara konsisten diperankan oleh shoot actress atau stand-double wanita yang berbeda-beda. Tapi lepas dari kontroversi tersebut, Ultra Nohaha tetap menjadi ikon pahlawan wanita fiksi yang sangat populer di Jepang. Tokohnya pun beberapa kali menjadi bintang iklan berbagai produk komersil, baik di dalam maupun di luar Ultra Series. Nyaris sama seperti Lara Croft yang merupakan karakter video game The Tomb Raider. Ia bahkan berpose seksi dengan mengenakan pakaian renang di beberapa iklan produk fashion wanita. Bahkan banyak sekali produk figur Ultra Nohaha yang dibuat oleh para fans dengan menonjolkan keseksian sang Ultra, membuatnya sangat anggun dan menawan meskipun hanya sekedar tokoh fiktif semata. Yulian, Ultraman 80. Ultra Woman yang satu ini juga cukup menarik meskipun sangat terbatas kemunculan dirinya pada season Ultraman 80. Yulian datang mendekati akhir season dan membantu Takeshi Yamato sebagai rekan atau sidekicknya dalam bertarung melawan Kaiju. Tidak sekontroversial Ultra Woman Mary sebelumnya, sebab Yulian kini diperankan oleh shoot actress bernama Maki Kiyota. Meskipun ada beberapa part yang kadang harus digantikan oleh stunt pria, meskipun tetap terbilang jarang. Dan yang membuatnya seksi adalah style garis kostum yang terlihat membentuk tubuhnya lebih feminim, karena terlihat mirip seperti pakaian aerobik wanita pada awal era 80-an dulu. Tentunya untuk menonjolkan lekukan tertentu pada bagian kostumnya. Bentuk kepalanya dibuat menyerupai bentuk rambut dan juga memiliki anting pada bagian telinganya. Pada era modern saat ini, Yulian pun tetap diperankan oleh shoot actress yang berbeda-beda dan juga memiliki gestur atau gaya tubuh yang lebih feminim. Ultra Woman Bat, Ultraman The Adventure Begins. Berbeda dengan sebelumnya, karena Ultra Woman yang satu ini bukan berasal dari Jepang dan bukan berformat live action, melainkan dari kartun produksi Hanna-Barbera bersama dengan Suburaya tentunya. Ultra ini juga berformat tim dengan 3 orang anggota, dan salah satunya adalah Bat O'Brien atau Ultra Woman Bat. Tentu saja sebagai satu-satunya anggota wanita dalam timnya, Bat memiliki bentuk yang lebih feminim demi membedakannya dengan para Ultra lelaki. Tentunya desain Ultra ini adalah hasil kreasi dari Keita Amemiya, yang terinspirasi dari Mother of Ultra dan juga Ultraman Taro, yakni memiliki desain tanduk yang dibuat seolah seperti rambut wanita, ditambah lagi dengan semacam ornamen kalung pada bagian kostumnya. Bahkan aksen merah pada kostum tersebut dibuat seperti pakaian senam tahun 80-an yang memang sedang populer saat itu, sehingga membuatnya terkesan lebih seksi. Meskipun hanya berformat animasi, di beberapa kesempatan, Ultra Woman Bat dan kawan-kawan juga dihadirkan dalam wujud live action, baik di acara panggung ataupun dalam versi movie era Heisei. Ultraman Powered, Ultraman The Ultimate Hero, masuk ke era 90-an, dan lagi-lagi bukan berasal dari Jepang, melainkan dari Amerika Serikat lewat Ultraman The Ultimate Hero. Meskipun aktor utama pemeran Kenichi Kai sang Ultraman Powered adalah aktor keturunan Jepang yang bernama Ken Kosugi, namun nuansa Amerika tetap ditonjolkan di sini, baik dalam keseriusan plot ceritanya serta bentuk Ultraman yang kini lebih berotot. Karena selera orang Amerika yang lebih mendambakan keperkasaan dalam figur pahlawan super, maka Ultraman yang satu ini dibuat dengan kostum yang menonjolkan otot pada bagian lengan dan juga torsonya, lengkap dengan garis merah pada sekujur tubuhnya yang lekukannya mempertegas kesan macho pada dirinya.
Meskipun sebenarnya detail garis tersebut terinspirasi dari Ultraman Hayata, namun tetap saja versi Amerika ini dibuat jauh lebih maskulin ketimbang sekedar pakaian ketat semata. Seluruh kostumnya dibuat oleh Rise Productions sebagai divisi yang bertanggung jawab atas properti syuting Ultraman ini. Bahkan untuk kemunculannya di versi Jepang pun, kostum produksi Amerika ini tetap dipertahankan kemacoannya, baik untuk pertunjukan panggung dan juga versi movie. Kamira, Ultraman 3 The Final Odyssey. Ingat dengan mantan pacar Ultraman 3 pada masa lampau ini? Kamira atau Camilla merupakan salah satu Ultrawoman terbadass yang pernah ada pada masanya, dan menjadi Ultrawoman jahat pertama yang pernah ada di franchise ini. Dengan kostum yang berwarna dasar abu-abu gelap, dilengkapi dengan detail garis berwarna kuning, kostum ini memang sangat unik dan belum pernah ada yang memiliki style semacam itu. Bahkan, protektor armor yang berwarna silver pada torsonya seperti melingkari payudaranya, agar terkesan lebih feminim di mata para penonton. Jadi sangat terkesan body goals untuk sekelas Ultrawoman. Bahkan, gaya bertarungnya juga lebih menekankan gestur yang lebih kewanitaan dan juga tidak terlalu brutal. Meskipun harus kita akui, serangannya memang cukup mematikan dan juga powerful. Ditambah dengan lekuk tubuh sang aktris yang kadang membuat mata para penonton salah fokus. Terima kasih pada Motoko Nagino sebagai shoot actress bagi karakter Camilla sendiri. Dan buat yang belum tahu, Motoko Nagino adalah istri dari sang sutradara kondang, yakni Koichi Sakamoto, dan menjadi salah satu shoot actress yang memang cukup diperhitungkan kemampuannya di tokusatsu. Ultraman Orb Thunder Blaster, Ultraman Orb. Kali ini bukan bentuk dasar, melainkan form lanjutan bagi Ultraman Orb. Di pertengahan season, Gai Kurena melakukan fusion dengan kekuatan dari Zovi dan juga Ultraman Belial. Yang tentu saja, form yang melibatkan salah satu Dark Ultraman tersebut menjadi salah satu yang susah dikendalikan. Form yang berelemen petir tersebut juga termasuk yang sangat powerful, terutama saat berhadapan dengan kaiju yang bernama Maga Orochi. Tapi lepas dari bagaimana kuatnya Thunder Blaster, ada salah satu hal yang membuat form ini terkesan macho dan seksi, terutama karena bentuk tubuhnya yang dibuat lebih berotot. Lengkap dengan tonjolan bicep, six pack, dan juga paha yang lebih padat. Apalagi dengan garis bodi yang lebih tajam dan juga lebih tebal. Mata yang tajam dan juga jahat ala Ultraman Belial pun seakan mempertegas kesan maskulin dan kejam. Namun justru itu adalah salah satu yang membuat Thunder Blaster terkesan melengkapi kesan macho pada dirinya. Dan akan banyak form maskulin semacam itu pada season-season setelahnya. Ultrawoman Grijo, Ultraman Rubu. Sama seperti kedua kakak lelakinya, adik dari Katsumi dan juga Isami Minato ini juga akhirnya menjadi bagian dari Ultra Hero sebagai Ultrawoman Grijo. Muncul pertama kali di Ultraman Rubu The Movie, di mana ia membantu meningkatkan energi dari Rosso, Blue, dan juga Jit. Sama seperti sang human host yang bernama Asahi Minato. Wujud Ultrawoman ini juga dibentuk seperti remaja putri atau ABG yang lagi manis-manisnya. Bahkan gaya bertarung yang imut dan polos tersebut seakan seperti gaya idol grup Jepang yang kebetulan menjadi Ultraman. Namun mungkin itulah yang membuat penonton menjadi gemes dengan Grijo. Sebab gaya manja dan imutnya tersebut seakan menjadi daya tarik tersendiri dan membuatnya terlihat sangat seksi dan menggemaskan. Apalagi garis tubuh oranye serta helmetnya juga dibuat sefeminim mungkin. Dengan shoot actress yang juga memiliki tubuh mungil, yakni Hitomi Adachi, baik untuk versi layar kaca, movie, ataupun pertunjukan panggung. Ultraman Titus, Ultraman Taiga. Melangkah ke Ultraman Taiga karena di sini ada salah satu pahlawan ultra sekaligus form bagi sang protagonis. Ultraman bertubuh kekar ini tergabung dalam sebuah tim yang bernama Tri Squad bersama dengan Ultraman Fuma dan juga Ultraman Taiga. Ultraman yang berasal dari planet U40 ini juga yang terkuat di antara dua rekannya. Oleh karena itu, form ini kerap dimanfaatkan untuk pertempuran berat. Dan karena itulah, tubuh Ultraman Titus memang serupa dengan binaraga atau bodybuilder. Dengan lengan, dada, perut hingga kaki yang semuanya berotot kencang dan juga sangat kekar. Ia pun sering memperagakan gaya unik khas binaraga ketika berhadapan dengan musuhnya. Sehingga memang sangat terkesan macho. Masayuki Goto yang merupakan desainer kostum Ultraman Titus pun menegaskan bahwa Ultraman yang satu ini terinspirasi dari Ultraman Orb Thunder Blaster.
yang pada dasarnya memang memiliki body type yang serupa. Ia pun mengatakan bahwa kombinasi warna hitam dan merah memang sengaja dibuat seperti itu, sebab jika seluruh tubuhnya berwarna silver akan memberikan kesan gemuk pada kostumnya. Lambang bintang pada Ultraman Titus juga menegaskan bahwa ia memang satu planet dengan Ultraman Jonias, yang merupakan serial ultra animasi pada era 70-an silam. Ultraman Z Beta Smash, Ultraman Z, masih soal Type Strange yang menjadi form bagi Ultraman, di mana form lanjutan ini memang berorientasi pada kekuatan sama seperti pada dua form sebelumnya tadi. Dan sama seperti Ultraman Titus, Beta Smash juga pertama kali digunakan sebagai form pada episode ketiga Ultraman Z, yakni perpaduan dari kekuatan Ultraman, Ultraman Ace, dan juga Ultraman Taro. Karena keperkasaannya, gaya bertarung Beta Smash mirip seperti pegulat profesional yang kerap diperuntukkan bagi lawan yang ukurannya lebih besar dan berat. Desain kostum Beta Smash juga dinilai mirip seperti Redman yang merupakan salah satu hero produksi Suburaya, namun dibuat jauh lebih berotot dengan lengan dan paha yang kekar, serta bagian perut yang dibuat lebih six packs. Walaupun desainer Masayuki Goto menegaskan bahwa ia tidak pernah ada niatan untuk membuatnya mirip dengan Redman. Namun lepas dari itu semua, body type yang sangat maskulin tersebut memang membuat Ultraman Z Beta Smash terkesan sangat macho. Carmira, Ultraman Trigger, dan yang terakhir untuk episode kali ini adalah final boss atau antagonis utama pada serial Ultraman Trigger. Karena serial ini adalah tribute bagi Ultraman 3, maka Carmira memang diciptakan berdasarkan Camira dari movie Ultraman 3 The Final Odyssey. Maka dari itu, Ultra Woman ini memang sangat mirip dengan antagonis sekaligus mantan pacar dari Ultraman 3 tersebut. Hanya saja bedanya di sini, warna dasar silver Camira memang sedikit lebih terang, dengan garis detail body yang berwarna emas. Bahkan garis wajah dan desain helmetnya pun memang dibuat lebih jahat dan kejam daripada counterpart versi seniornya. Dan juga, ia memiliki semacam selendang pada kiri dan kanan tubuhnya yang membuat Ultra Woman yang satu ini terkesan jauh lebih feminim. Gaya bertarungnya pun kurang lebih masih sama seperti counterpartnya tadi, dengan pose-pose tertentu yang mengesankan bahwa Ultra yang satu ini tetap anggun dan seksi tanpa menghilangkan persona jahat dan kejamnya. Jadi, meskipun bertarung dengan cara yang lumayan brutal, Carmira tetap bisa menonjolkan sisi penjahat yang seksi dan menggoda. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.